Bismillahirrahmanirrahim. Nau'un macam, akhoru yang lain. Jadi hadis yang akan kita bahas yaitu doa yang lain yang bisa kita baca setelah atahiyat sebelum salam. Akhbarona Amr ibni Usman qala haddatsana Abi an Syu'aib an Zuhri qala akhbarani Urwa ibni Zubair an Aisyah, sesungguhnya Aisyah akhbarathu mengabari siapa Aisyah hu pada Urwah anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ada siapa Nabi yad'u berdoa siapa Nabi fis sholati di dalam sholat yang isi doanya Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal maksami wal maghram. Doanya sampai wal maghram. Kita artikan, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika mohon perlindungan kepadamu min adzabil qabri dari siksa kubur, wa a'udzubika dan aku berlindung kepadamu min fitnati dari fitnahnya Masihi Dajjal. Masih itu artinya penjelajah, pengembara, Dajjali Dajjal. Wa a'udzubika dan aku mohon perlindungan kepadamu min fitnatil mahya dari fitnahnya hidup atau cobaannya hidup, wal mamati dan mati. Maksudnya fitnahnya hidup atau cobaannya hidup dan mati. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika mohon perlindungan kepadamu minal maksami dari beratnya dosa, wal maghrum dan keberatan hutang. Doanya titik sampai di situ. Faqala maka berkata lahu pada Nabi siapa qailun orang yang berkata, kenapa aksaro memperbanyak itu apa-apa yang minta perlindungan engkau Nabi minal maghromi dari keberatan utang. Faqala maka bersabda Nabi, inna rajula sesungguhnya orang laki-laki idza gharima ketika keberatan utang hadasa bercerita dia, fakadzaba maka dusta dia, wa ada dan janji dia, fa akhlafa maka ingkar dia atau menyelisihi dia. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu yang kami takdimi, pada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah istri Nabi, di mana suatu hari Aisyah mengabarkan hadis pada Urwah bin Zubair, doa yang dibaca Nabi di dalam sholat. Ya, pengertian doa yang dibaca Nabi dalam sholat di sini maksudnya ya tadi sehabis atahiyat sebelum salam. Lah adapun doanya Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa a'udzubika min fitnati masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat.
Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Titik. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari siksa kubur. Karena Bapak Ibu yang kami hormati, kuburan itu merupakan awalnya kehidupan. Barang siapa di dalam kuburnya dia selamat, maka langkah-langkah berikutnya dia akan lebih selamat. Namun barang siapa di kuburnya sudah mendapatkan siksa, maka perjalanan di alam berikutnya tentunya akan semakin berat. Bahkan sahabat Nabi Utsman bin Affan itu kalau melihat kuburan itu selalu menangis. Terus para teman-temannya bertanya, kenapa wahai Tuan Utsman, setiap engkau melihat kuburan kok menangis sampai jenggot engkau basah semua? Kemudian Utsman mengatakan, kuburan merupakan awal kehidupan akhirat. Kalau di kuburnya orang itu selamat, maka alam selanjutnya akan lebih selamat. Kalau kuburnya orang itu bermasalah, disiksa, maka perjalanan berikutnya lebih berat lagi. Maka pertama Nabi minta perlindungan dari siksa kubur. Kemudian Nabi berlindung dari fitnahnya atau cobaannya atau kerusakannya Masih Dajjal, penjelajah Dajjal atau pengembara Dajjal. Ya, karena Dajjal ini termasuk salah satu tanda-tanda hari kiamat, di mana Dajjal ini besok akan keluar, kemudian akan menawarkan surga dan neraka, di mana surganya Dajjal itu justru nerakanya Allah. Sebaliknya nerakanya atau surganya Dajjal ada nerakanya Allah. Dan Dajjal itu punya kemampuan yang luar biasa. Bahkan di dalam hadis Ibnu Majah itu dijelaskan suatu kampung atau penduduk itu wilayahnya subur sekali tadinya. Kemudian ketika mereka kedatangan Dajjal, terus mereka tidak mau iman kepada Dajjal, maka kampung itu berubah menjadi kampung yang tandus, yang kering keruntangan, yang kekurangan pangan. Sebaliknya ada suatu kampung yang tadinya kampung itu kering keruntangan, tandus, susah makan. Begitu mereka percaya terhadap Dajjal, maka kampung itu menjadi kampung yang subur makmur. Ya, maka dikatakan Dajjal itu pengaruhnya sangat luar biasa ya. Sampai Nabi maka termasuk ini, sampai Nabi itu berlindung dari fitnah Dajjal ya, karena tidak mudah menghadapi Dajjal itu. Bahkan termasuk orang yang selalu membaca surat Kahfi ayat 1 sampai 10 lah, maka dijaga dari fitnah Dajjal. Ini menandakan betapa beratnya cobaan Dajjal itu. Dajjal itu ditandai di jidatnya ada tulisannya kafaro, yang artinya kafir. Kemudian Dajjal itu matanya buta sebelah. Kemudian Nabi juga berlindung dari cobaannya hidup. Cobaan hidup ya, hidup sekali tidak bisa ibadah, itu namanya cobaan hidup. Jangan sampai karena kemiskinan tidak bisa ibadah, karena kekayaan nggak bisa ibadah. Nah, ini disebut dengan cobaannya hidup. Dan juga cobaannya mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan murtad, mati dalam keadaan maksiat kepada Allah. Lah, itu namanya cobaannya mati. Kemudian Nabi juga berlindung dari beratnya dosa. Pengertian beratnya dosa di sini, orang yang berbuat dosa,
kemudian tidak bisa tobat, namanya itu beratnya dosa. Jadi beratnya dosa itu di mana dia berbuat dosa dan tidak bisa taubat, itulah yang dikatakan beratnya dosa. Dan juga dari beratnya utang. Ya sama, keberatan utang itu bukan jumlahnya. Mungkin jumlahnya sedikit. Utangnya mungkin hanya berapa juta begitu. Namun dia nggak bisa mengembalikan. Itu namanya beratnya utang. Walaupun utangnya itu banyak, tapi asetnya banyak, ya itu namanya nggak keberatan utang. Pengusaha-pengusaha itu utangnya banyak, namun ya asetnya banyak, uangnya banyak. Nah, kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, ketika Nabi berdoa masalah keberatan utang aja kok minta perlindungan, ya. Kayaknya kayak gimana begitu. Sehingga ada orang yang bertanya pada Nabi, Nabi kenapa? Engkau kok sering sekali berlindung pada Allah dari keberatan utang. Kayaknya kok remeh sekali Nabi. Akhirnya Nabi menjawab, kenapa saya banyak berlindung dari keberatan utang? Karena biasanya orang itu kalau keberatan utang, biasanya kalau bercerita dusta, biasanya kalau keberatan utang, kalau janji ingkar. Ya contohnya orang yang keberatan utang, saat ditagih oleh si piutangnya, dia ngarang cerita. Dia bercerita, waduh, mohon maaf ya Bapak, Ibu, sebenarnya kemarin itu sudah proyeknya itu mau goal, tapi nggak ketemu sama orangnya. Sehingga, belum, mohon maaf lah. Ngarang cerita, padahal ya seharian nggak kemana-mana, di rumah saja. Namun cerita kalau dia kemarin nemui nagih utang di tempat sana, ternyata dijanjikan hari yang lain lah. Atau sebenarnya proyeknya itu sudah hampir goal, tapi banyak cerita yang dusta. Dan biasanya orang yang keberatan utang kalau janji juga ingkar. Besok Pak, besok sampai lagi. 2 hari lagi. Terus biasanya selalu molor-molor seperti itulah. Orang-orang yang banyak dusta, orang yang banyak ingkar, itu kan tanda-tanda orang munafik. Yang mana orang munafik itu ancamannya neraka yang paling dasar. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu akan masuk neraka di dalam atau di dasarnya neraka. Maka Nabi berlindung dari keberatan utang itu. Kita baca ulang. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Sekali lagi, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram.